Oke teman-teman, untuk menjawab trik ini benar atau enggak, apakah bensin itu bisa keluar semuanya dari selang ke dalam tangki mobil, nanti kita akan tahu jawabannya dari video yang akan saya buat untuk perbandingannya. Jadi benar nggak nih kalau isi bensin yang ada dalam selang itu harus habis semua? Nah teman-teman, di sini saya mau jelaskan kalau misalnya ini BBM yang ada di dalam selang itu habis semua, keluar semua dari nozzle, berarti itu ada kebocoran di ujung nozzle, yaitu klep untuk membuka dan menutup keran bensin ketika pengisian sudah selesai. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini gelas ukurnya itu kosong. Berarti ini BBM yang ada di dalam selang itu keluar semua, habis nih. Nah, itu si bensinnya itu masuk ke konsumen yang pertama diisi. Nah, nanti apabila tidak ketahuan, ini yang dirugikan adalah konsumen yang di belakangnya gitu. Jadi, ketika akan mengisi, nanti itu display itu akan berjalan, tapi bensinnya itu tidak akan keluar ke mobil, tapi akan mengisi dahulu selang yang udah kosong itu. Nanti kalau selang udah penuh sampai ujung nozzle, nah baru dia akan keluar ke tangki mobil gitu. Jadi trik yang tadi itu salah. Dia mau ulir selang mau segimanapun, tetap aja hak bensinnya itu cuman dari ujung nozzle, jadi bukan dari keseluruhan selang. Karena selang itu harus terisi penuh sebelum dikeluarkan ke konsumen atau ke dalam tangki mobil ataupun motor gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah proses penggantian nozzle yang tadi rusak atau ada kebocoran dengan nozzle yang baru. Dan nanti akan kita coba apakah masih ada kebocoran atau enggak setelah diganti nozzle-nya. Dan nanti akan kelihatan tuh ketika nozzle sudah diganti, itu untuk mengisi selang itu kita biasa lakukan sirkulasi itu untuk mengisi selang biar terisi penuh sampai dari gelas ukur yang tadi ada di atas itu kelihatan BBM-nya terpenuhi, si gelas ukurnya itu, si bola-bolanya itu terendam semua oleh BBM, menandakan itu bensin yang ada di dalam selang itu udah terisi full sampai ke ujung nozzle. Nah, sekarang kita akan lakukan sirkulasi, itu biasanya 2 atau 3 liter lah sirkulasi itu untuk mengisi kekosongan daripada selang itu sendiri. Tuh. Nah, kita coba lihat. Bergerakan berarti udah terisi penuh si BBM-nya. Kita lihat displaynya juga berjalan. Nah, itu keluar dari ujung nozzle. Itu kita sirkulasi, kita bikin penuh si selangnya tuh. Nah, ketika sudah selesai kita lihat, ternyata masih netes, masih nozzle-nya. Berarti ini klepnya juga nggak benar, ini nozzle baru itu masih ada tetesan tuh. Ini kalau misalnya lama kelamaan itu didiemin itu ya display itu berhenti, cuman ya itu bensin terus netes. Kalau ini sih nggak parah, ini masih berupa tetesan gitu. Kalau yang tadi yang pertama itu udah keluarnya udah kenceng gitu. Coba nanti kita tes lagi. Nah, sekarang kita tes, masih ada tetesan klepnya. Nanti kita apakah ini akan diganti lagi atau enggak. Tapi kayaknya ini pasti diganti lagi karena ini bisa merugikan konsumen yang akan mengisi ya. Coba kita lihat gelas ukurnya masih penuh. Ini kita coba apakah itu sisanya apa emang bocor gitu. Nanti coba kita taruh dulu lalu kita coba otomatisnya jalan nggak dia. Otomatisnya ternyata nggak jalan tuh otomatisnya, karena biasanya kalau bensin udah ujung nozzle udah
kerendam sama bensin lagi, itu otomatisnya harusnya jalan jadi mati gitu. Ini masih hidup. Oh, dan ternyata lebih parah ini kalau misalnya kebocorannya tuh. Oh, nah itu tuh. Jadi makin parah, makin banyak ini. Jadi bukan netes lagi, ini udah terjadi kebocoran yang kelihatannya sih kecil, cuman itu kalau misalnya didemin dalam jangka waktu lama, ya itu kembali lagi si BBM yang ada di dalam selang itu habis, si gelas ukur pun akan kosong kembali gitu. Nah, hal yang seperti ini nih yang akan mengakibatkan selang itu kosong gitu. Jadi bukan ketika isi bensin itu selangnya kita angkat-angkat, kita lurusin supaya semua ya BBM yang ada di dalam selang itu masuk semua gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada kebocoran, mau di segi mana pun selang itu dibolak-balik tetap aja nggak akan keluar lagi bensin. Nah, coba kita lihat di sini, tuh mulai berkurang, masih ada rongga lagi, tuh kelihatan kan tuh ada rongga. Nah ini tuh nggak boleh, jadi harus full ini keisi. Kalau misalnya dia nggak keisi full kayak gini, nah itu nanti untuk mengisi itu display berjalan tapi bensin nggak akan keluar gitu. Jadi ngisi dulu full baru bensinnya akan keluar dari nozzle gitu. Oh, kelihatan jelas banget kan, itu ada rongga. Nah, itu tuh kan kelihatan tuh goyang, ada rongga ya. Itu biasanya kalau ini nggak akan goyang, itu kalau digoyang-goyang bensinnya tuh. Kalau terisi full itu akan goyang itu. Tuh masih ada tetesan lagi. Padahal tuh di displaynya udah berhenti. Tuh display berhenti. Nah, sekarang kita ganti lagi nozzle yang kedua. Semoga aja nozzle ini tidak bocor lagi. Nah, nanti kita coba tes apakah masih ada kebocoran atau tidak. Nah, di sini nanti kita akan lihat nih rongga yang tadi itu di gelas ukur itu akan terisi berapa ini. Kita tes, kita angkat, kita diamin. Tadi display 0 kan ya. Nah, kita lihat itu berapa untuk mengisi rongga yang tadi sedikit itu. Ternyata itu sekitar 0,16 itu. Jadi rongga yang tadi itu ketika keisi 0,16, tapi kelihatan kan tadi BBM itu nggak keluar. Nah, sekarang kita tes otomatisnya, kita lihat. Berarti berhenti berjalan, berarti otomatisnya jalan ya. Ya, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda supaya mereka pun tahu apa yang Anda tahu. Terima kasih.